Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Sebuah hotel mati digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di salah satu kamar. Dan mayat perempuan ini ditemukan dalam kondisi penuh luka dan bersimbah darah. Korban ini diketahui itu berprofesi sebagai, bisa dikatakan korban ini PSK online. Dan ada dugaan kuat bahwa korban ini dibunuh oleh teman kencannya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Sebuah hotel mati digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di salah satu kamar. Dan mayat perempuan ini ditemukan dalam kondisi penuh luka dan bersimbah darah. Dari hasil pemeriksaan awal pihak yang berwenang, ada dugaan kuat bahwa korban ini merupakan korban dari pembunuhan yang didasari dengan kebencian yang meluap-luap. Tapi hasil penyidikan lebih lanjut menunjukkan adanya temuan fakta yang tidak terduga-duga. Dan beginilah ceritanya. Jadi awal kejadian, ada seorang petugas hotel itu yang mau mengingatkan tamu di salah satu kamar kalau waktu sewa kamarnya sudah habis. Setelah dia ini mengetok-ketok pintu beberapa kali dan tidak didapatkan jawaban, dia membuka pintunya dengan menggunakan kunci cadangan. Begitu dia masuk, apa yang dia temui di kamar itu betul-betul membuatnya syok sampai hampir pingsan. Di kamar mandi kamar, dia menemukan ada sesosok perempuan dalam posisi terbaring di atas lantai kamar mandi dan tubuhnya bersimbah darah dan penuh luka-luka. Petugas hotel ini langsung menelpon pihak yang berwenang dan kemudian pihak yang berwenang melakukan olah TKP dan kemudian mengevakuasi mayat si korban ke bagian forensik rumah sakit. Hasil pemeriksaan di ruang forensik didapatkan di tubuhnya korban ini terdapat banyak sekali luka terbuka akibat kekerasan tajam yang kalau dilihat dari sifat dan pola lukanya sesuai dengan luka tusuk. Dan kekerasan yang menyebabkan kematian korban itu adalah kekerasan tajam di leher sebelah kiri korban yang merobek pembuluh darah sehingga mengakibatkan korban ini mati kehabisan darah. Pada pemeriksaan lain juga ditemukan ada beberapa bagian rambut korban itu yang tercabut sepertinya ditarik paksa. Tubuh korban juga penuh dengan luka lecet gores yang dilihat dari bentuknya itu sesuai dengan luka cakar. Karena juga ditemukan luka berbentuk bulan sabit yang khas pada cetakan kuku. Dan juga pada saat pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Tapi di wajah korban itu penuh dengan luka sayat yang betul-betul kelihatan sekali bahwa si pelaku ini pada saat menganiaya korban sampai mati, pelaku ini dalam keadaan marah luar biasa sampai gelap mata. Karena saking rusaknya wajahnya korban, itu kelopak matanya itu sampai hampir terkelupas dan bibirnya itu seperti digunting. Dari keterangan penyidik kepolisian,
korban ini diketahui itu berprofesi sebagai, ya bisa dikatakan ya korban ini PSK online, yang korban ini gemar menjual ya foto-foto, video, dan ya konten vulgarnya lah. Dan ada dugaan kuat bahwa korban ini dibunuh oleh teman kencannya. Karena ya polisi berhasil mendapatkan ponsel korban dan di situ ada percakapan kalau korban memang janjian untuk ketemu dengan seorang laki-laki di hotel itu. Dan itu ya percakapannya terjadi sehari sebelum korban ditemukan tewas. Polisi kemudian berhasil menemukan keberadaan si laki-laki ini dan si laki-laki ini itu ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Dan waktu ditangkap, laki-laki ini terus-terusan menyangkal kalau dia tuh bahkan ngomong, saya tuh nggak kenal itu sama si korban ini. Ketemu aja saya nggak pernah kok. Dan waktu pihak yang berwenang menunjukkan riwayat chatting di ponselnya korban, laki-laki ini yakin kalau dirinya itu udah dijebak. Karena dia nggak merasa dia tuh pernah janjian ketemu dengan korban. Dan laki-laki ini kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di tengah-tengah interogasi, pihak yang berwenang itu mendapatkan hal yang tidak terduga-duga. Karena istri dari si laki-laki ini tiba-tiba saja mengaku kalau memang dia yang membunuh korban. Jadi awal ceritanya ya si perempuan ini ya dia sebenarnya tuh udah ada feeling kalau suaminya itu ada selingkuh dengan perempuan lain. Ya walaupun si suaminya ini berusaha menutupi, tapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium. Si istri ini lalu kemudian mengambil ponsel suaminya dan di situ dia ya mulai melihatlah riwayat chatting, terus juga ya foto, video di galerinya. Dan apa yang dia temukan di situ betul-betul membuat si istri ini marah sampai gelap mata. Karena di bagian galeri, istri ini menemukan banyak sekali foto dan video vulgar dari perempuan yang tidak dia kenal. Dan juga ya di bagian tangkapan layar, si istri ini melihat ada ya beberapa screenshot atau tangkapan layar itu yang menunjukkan kalau suaminya dan si perempuan ini beberapa kali melakukan panggilan video yang vulgar. Ya, kemudian ya si istri mencoba mencari tahu siapa perempuan ini. Si istri membuka aplikasi chatting dan dia menemukan ada satu riwayat chatting percakapan ya yang sebenarnya sama suaminya ini coba untuk disembunyikan. Tapi akhirnya ketahuan dan akhirnya si istri ini tahu siapa perempuan yang selama ini berselingkuh dengan suaminya. Di percakapan itu, istri ini semakin marah karena melihat mereka berdua ini mengobrol dengan bahasa yang vulgar dan betul-betul mengarah ke arah seksual. Tapi ada satu bagian percakapan yang membuat istri ini akhirnya memutuskan kalau perempuan ini harus saya habisi. Di situ ya suaminya ini memuji kalau si perempuan ini itu sangat cantik. Dan perempuan ini menggoda, lebih cantik saya atau lebih cantik istrimu? Dan si laki-laki ini menjawab, ya, lebih cantik kamu lah sudah pasti. Kamu lihat aja foto istriku nih. Istriku ini tuh udah melahirkan 2 anak. Badannya udah berubah, nggak sebagus dulu lagi. Wajahnya juga nggak seperti dulu lagi gara-gara dia tuh males banget merawat diri. Pokoknya ya lebih cantik kamu lah. Kamu tuh kayak angin segar. Sekarang ini aja aku melihat istriku tuh aku udah nggak berminat lagi. Dan itu cukup untuk membuat istrinya memutuskan untuk menghabisi si perempuan ini. Kemudian si istri ini ya berpura-pura menggunakan handphone suaminya. Dia berkata kalau dia tuh mau janjian ketemu dengan si perempuan ini untuk berkencan. Ya, si perempuan ini ya ngasih tawaran harga yang langsung disanggupi sama si istrinya ini supaya bisa ya cepat-cepat ketemu lah.
Mereka janjian untuk ketemu di sebuah hotel dan si istri ini datang lebih dulu. Dan dari rumah dia sudah mempersiapkan satu gunting yang memang dia menggunakan untuk menghabisi korban. Ketika akhirnya korban datang, korban juga terkejut. Kan tadi yang janjian sama dia si laki-laki, kok yang nunggu di kamar hotel perempuan? Dan si istri ini langsung mengkonfrontasi si perempuan ini. Si korban ini ya awalnya nggak ngaku. Dia bilang ya, saya tuh nggak ingat siapa aja laki-laki yang pernah berinteraksi dengan saya. Kan ya tahu sendiri profesi saya apa. Tujuan saya ya cuma menghibur laki-laki yang datang pada saya. Saya nggak ada perasaan apa-apa kok. Dan saya kan nggak merugikan siapa-siapa. Ini hubungannya murni transaksional kok. Tapi hal itu justru membuat si istri tambah marah. Si istri ini kemudian ya mengasih lihat hasil ya tanggapan layar dari chattingnya si suami dengan si perempuan ini. Lalu ini apa maksudnya? Karena si korban ini terus-terusan menyangkal, si istri ini jadi semakin marah dan dia langsung menyerang si korban menggunakan gunting yang sudah dia bawa tadi. Dia tusuk tubuh korban berkali-kali dan kemudian puncaknya ketika dia menusuk korban di bagian leher dan agak dia tarik sampai akhirnya pembuluh darah di leher korban putus. Dan korban pun tergeletak bersimbah darah. Di tengah-tengah korban sedang meregang nyawa, si istrinya ini masih merasa belum puas. Karena dia masih merasakan yang marah luar biasa terhadap perempuan ini. Dia jambaki rambut si korban ini dan dia cakari badannya. Dan gak sampai situ, si istri ini betul-betul merasa benci melihat wajahnya si korban. Dengan penuh kebencian, gunting itu ia gunakan untuk menyayat-nyayat wajahnya si korban. Dan sampai karena tadi ya, si korban ini mengatakan hal-hal yang menyakiti hati si istri ini melampiaskan kekesalannya dengan menggunting bibirnya korban sampai tidak berbentuk lagi. Dan setelah itu, si istri ini menyeret tubuh korban ke kamar mandi dan meninggalkannya di sana begitu aja. Si istri ini awalnya mengira ya kalau dengan menghapus riwayat obrolan di ponsel suaminya, itu masalahnya sudah terselesaikan. Ya, tapi lagi-lagi ya pihak yang berwenang itu sudah berhasil menemukan interaksi antara korban dengan suaminya. Dan ketika melihat suaminya dibawa oleh pihak yang berwenang, si istri ini memutuskan untuk mengaku. Dan akhirnya ya si istri ini dituntut atas tuduhan pembunuhan berencana. Ya, itu tadi salah satu contoh dari crimes of passion, di mana si pelakunya ini pada saat melakukan kejahatan, ya dia ini dipengaruhi oleh marah dan benci yang luar biasa sampai gelap mata. Kadang-kadang misalkan seorang ya melakukan sesuatu untuk keisengan dan menganggap kalau keisengannya itu ya nggak mengganggu orang lain kok. Ya kayak si korbannya tadi, dia merasa ya dia tuh kan hubungannya transaksional. Ya nggak mengganggu orang lain kok, toh dia nggak pakai perasaan. Tapi ya yang namanya perselingkuhan, apapun bentuknya, pasti akan membawa malapetaka. Dan juga dari pepatah yang pernah saya dengar, tidak ada amarah yang lebih menakutkan daripada amarah seorang perempuan yang dikuasai oleh rasa cemburu. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.